Pertama saya mengucapkan salam damai sejahtera. Biarlah cinta kasih bahagia dari surga dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Di awal ibadah kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 29. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang di atas kembali, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Bersama kita bangkit berdiri. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Haleluya. Dua pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan pada season yang kedua ini. Tetap kami mohon urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, Jalan Suprapto 2BC Medan, di Jalan Linggarjati 7 Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi kami semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh jamahan tangan-Mu ada di tengah kami, mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, lewat apapun bentuknya kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, dari Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir semua, Engkau jaga, lindungi, setai mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya juga mengucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung radio, video, internet dimanapun Bapak Ibu berada. Saya mengucapkan selamat beribadah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 203. Ajarku berharap.
ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya pada. Deras kembali, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Kur, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kur, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup mengadakan. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Terpuji nama Tuhan. Kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 236. Terima kasih Tuhan. 236. Bapa, sejahtera-Mu melingkupi hidupku, kasih-Mu selalu baru di setiap waktu. Ajarku bersyukur padamu ya Tuhan. Ku ingin lebih dalam mengenal kasih-Mu. Bapa, sejahtera-Mu melingkupi hidupku. Bapa, sejahtera-Mu
melingkupi hidupku. Kasih-Mu selalu baru di setiap waktu. Ajarku bersyukur padamu ya Tuhan. Ku ingin lebih dalam mengenal kasih-Mu. Kur, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, sungguh indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Tiada lain yang ku inginkan, hanya kasih setia-Mu. Kur, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, sungguh indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Tiada lain yang ku inginkan, hanya kasih. Sekali lagi Kur, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, sungguh indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Tiada lain yang ku inginkan, hanya kasih setia-Mu. Terpuji nama Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, yang kita butuhkan adalah kasih Tuhan, ya. Yang kita butuhkan adalah kasih Tuhan agar kita tidak kecewa, tidak putus asa, dan tidak tinggalkan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 298, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Kur, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Deras kembali, Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kur, bersama kita bangkit berdiri. Pelayanan selanjutnya saya akan pada Bapak Gembala. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
rencanamu selalu indah dalam kehidupan kami. Sampai yang terindah kami menjadi mempelai wanita yang sempurna, yang layak untuk menyambut kedatanganmu yang kedua kali di awan-awan yang permai Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu, sebab di dalam firman-Mu Engkau menyatakan rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Di dalam firman-Mu Engkau sanggup Tuhan untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami, mempersiapkan hidup kami sampai sempurna, sama mulia seperti Engkau layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bukakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Jalan Suprapto 2 ABC Medan, Engkau tolong jalan Linggargati 7 Medan juga. Di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan. Mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata pagi ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan sampai di hadirat-Mu, merasakan jamahan tangan Tuhan, mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih, beri roh penyembahan, beri kelembutan hati, kekuatan kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan beri kesegaran kepada kami semua oleh Roh-Mu yang suci Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita lanjutkan tadi 2 macam pembunuhan, yaitu yang pertama sudah kita pelajari pada saat bersalin, pada saat melahirkan, yaitu bicara soal kelahiran baru. Ya, kita jaga kelahiran baru ini, yaitu lepas dari dosa, kemudian taat dengar-dengaran, itu baptis air, baptis Roh Kudus, jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Leher dijaga, yaitu menyembah Tuhan sampai kasih setianya dicurahkan selalu dalam kehidupan kita. Yang kedua, kemudian ya, supaya tidak jadi batu sandungan tadi, supaya tidak jadi batu sandungan, kita memperhatikan 2 hal. Yang pertama, doa penyembahan leher. Yang kedua, yaitu tahbisan yang benar, supaya tidak menjadi sandungan. Ya, 1 doa penyembahan, jaga leher ini untuk dikalungi kasih setia Tuhan. Yang kedua, yaitu tahbisan yang benar. Ibadah pelayanan yang benar, ya, tahbisan yang benar, tanda tahbisan yang benar. Nomor 1, bidan-bidan ini namanya ya Puah dan Sifrah. Nomor 1 itulah Puah, artinya Puah ini terang dan girang, terang dan girang, itu Puah, terang dan girang, ya, terang jujur, terang jujur. Jadi supaya tidak jadi batu sandungan, maka tahbisan kita harus benar. Tandanya tahbisan benar tuh yang pertama yaitu Puah, diwakili Puah, terang dan girang. Terang sama dengan jujur, jujur terutama tentang pengajaran yang benar, firman pengajaran yang benar, pribadi Tuhan. Jujur tentang firman pengajaran yang benar, pribadi Tuhan. Kalau benar-benar, kalau tidak benar, ya tidak benar. Ya, harus jujur, betul-betul. Kalau tidak jujur, soal pengajaran benar tidak bisa benar juga tahbisannya.
ibadah pelayanan. Kalau pengajaran benar harus diikuti. Harus diikuti. Kalau tidak benar, jangan diikuti. Ya, apapun resikonya. Harus ditolak apapun resikonya. Banyak resiko-resiko ini. Ya, menghadapi pengajaran yang benar. Nah, kalau kita yang benar kita ikuti, yang tidak benar kita tolak. Ya resikonya kita bisa ditolak juga sama manusia, ditolak sama keluarga, ditolak sama ya terserah. Ya, yang penting jangan ditolak Tuhan. Itu nomor satu. Jangan sampai ditolak oleh Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian juga jujur soal nikah dalam Ibrani 13 4-6. Ibrani 13 ayat 4-6. Hendaklah kamu semua penuh hormat, jujur terhadap perkawinan, nikah. Dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ya, itu jujur soal nikah rumah tangga. Ya, kita jaga nikah yang benar sesuai firman, nikah yang benar. Kemudian kesucian nikah, kesatuan nikah sampai sempurna. Jaga nikah yang benar sesuai Alkitab, kesucian nikah, kesatuan nikah sampai mencapai nikah yang sempurna. Ayat 5, jujur dalam keuangan. Jujur dalam keuangan. Ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jujur dalam keuangan. Ya, uangnya Tuhan, jujur, perpuluhan, persembahan khusus, milik sesama yang membutuhkan, itu juga harus jujur kita. Ya, jujur soal uang. Baru bisa jujur dalam segala hal. Nah itu tahbisan yang benar. Tandanya jujur semuanya. Kalau tidak jujur, tidak benar ibadah pelayanannya pasti tidak benar. Jujur soal Tuhan, pengajaran, jujur soal nikah, dengan sama jujur soal keuangan, jujur dalam segala. Itu pasti benar tahbisannya. Maka hasilnya Immanuel. Aku sekali-kali ayat yang ke-5 tadi bagian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Ya, itu Immanuel. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, ini yang penting. Immanuel, Tuhan beserta kita. Maka Tuhan menjadi pembela kita. Pembela kita. Jangankan manusia, setan pun tidak bisa menjamah kita. Tuhan menjadi pembela kita. Ya, sehingga setan tidak bisa menjamah, manusia tidak bisa menjamah. Dan Tuhan menjadi penolong kehidupan kita. Menjadi penolong bagi kita semua. Ini tahbisan yang benar. Tandanya puas, terang, jujur. Immanuel. Biar orang tinggalkan kita, tapi asal Tuhan beserta kita. Jangan dibalik, kita manusia, kita berkenan pada manusia, tapi tidak berkenan sama Tuhan. Jangan dibalik. Tuhan beserta kita. Kemudian girang, sukacita. Girang. Puas itu terang dan girang. Girang. Sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang kedua. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Tapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Ini sukacita oleh Roh Kudus. Artinya tidak terpaksa, tidak memaksa, tidak dipaksa. Ya. Tidak terpaksa, tidak memaksa, tidak dipaksa. Tapi dengan kerelaan hati. Tetapi dengan kerelaan hati dan terutama rela berkorban. Rela berkorban. Nah ini saja, tetapi dengan kerelaan hati, terutama kerelaan untuk berkorban.
berkorban apa saja, waktu, tenaga, uang, pikiran, kecuali satu, selalu saya katakan, kecuali satu, firman pengajaran yang benar, jangan dikorbankan. Nah ini tabisan yang benar. Kemudian dengan pengabdian diri, ya, sukacita dengan pengabdian diri, tidak mencari keuntungan secara jasmani. Dengan pengabdian diri, tidak mencari keuntungan secara jasmani. Nah inilah tanda tahbisan yang benar. Yang pertama adalah diwakili oleh puah, terang dan girang, jujur, sukacita oleh Roh Kudus. Jujur, sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua sifra, namanya juga sifra. Selain puah juga ada sifra namanya. Sifra itu artinya elok, enak untuk dipandang, elok, enak untuk dipandang. Sama dengan menjadi teladan, menjadi teladan. Enak untuk dipandang, elok, ya, sama dengan menjadi teladan, menjadi teladan, ya, menjadi teladan. Semoga kita bisa mengerti, saja menjadi teladan. Dilanjutkan di 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga. 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kamu menjadi teladan bagi kawan domba itu. Nah, ini juga. Jadi penggembalaan itu bukan kerajaan. Kalau kerajaan memerintah, kalau penggembalaan ini menjadi teladan. Penggembalaan itu menjadi teladan. Ya, penggembalaan menjadi teladan. Kita menjadi teladan, gembala menjadi teladan, domba-domba mengikuti. Nah, itu penggembalaan. Ya. Jadi gembala agung menjadi teladan dari gembala, gembala menjadi teladan bagi domba-domba. Ya, saling mengikut semuanya. Bukan diperintah, dipaksa, tidak, teladan. Teladan. Menjadi teladan. Jadi gembala agung menjadi teladan bagi gembala-gembala, dan gembala-gembala menjadi teladan bagi domba-domba. Gampang sekali. Sistem penggembalaannya mencontoh, menjadi teladan itu mengikuti saja, mencontoh. Ya, Lempinel Kristus ajaib gampang saja. Ya, tidak usah susah. Ya, tidak usah susah. Hanya mencontoh saja. Hanya mengikuti, mencontoh, ya sudah. Ya, yang dicontoh apa ya, itu juga kita bisa lakukan juga. Enggak usah bingung-bingung. Ya, hanya meneladani, mencontoh. Itu ya. Itu keuntungan sistem penggembalaan. Hanya benar. Kalau yang dicontoh Yesus sempurna, ya kita pasti bisa sempurna. Amin. Pasti bisa sempurna. Begitu. Gampang sekali. Jangan cari jalan sendiri. Jangan cari jalan sendiri. Ya, Tuhan tolong. Contoh kita adalah Tuhan Yesus. Ya, saya Lempinel juga. Contoh saya guru-guru saya. Bapak Pendeta Pongdo kali bagaimana melayani, ya ikuti aja. Ya, begitu juga nanti. Beliau diberkati, ya saya diberkati, mau ikut. Nah, kecuali saya menyimpang, beliau ke sana, saya lebih bagus ke sana. Ya hancur. Begitu. Ya, Pendeta Pong ikuti Pendeta Indiono. Nah, sudah. Gampang. Jangan nyimpang-nyimpang. Oh, saya mau lebih bagus, mau ini enggak. Oh, saya ikuti aja. Nah, begitu ya, penggembalaan ini. Hanya mengikut, menjadi teladan, mengikuti teladan kita menjadi teladan, mengikuti ya teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, teladan itu terutama dalam 5 hal ini. Nah, ini teladan dalam penggembalaan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena engkau muda. Ya, sekalipun masih muda, kita semua jangan dianggap rendah. Nah, supaya tidak dianggap rendah, apa bukan sombong. Wah, saya tidak mau kalah. Bukan. Supaya tidak dianggap rendah, jadilah teladan bagi orang-orang percaya.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan 1, dalam tingkah laku 2, dalam kasihmu 3, dalam kesetiaanmu 4, dalam kesucianmu 5 teladan. Nah ini saudara. Jadi menjadi teladan terutama dalam 5 hal. Menjadi teladan dalam 5 hal. Perkataan 1, tingkah laku 2, kasih 3, kesetiaan 4, kesucian 5. Menjadi teladan. Nah, jangan engkau dianggap rendah. Nah, ini. Kalau ada 5 teladan ini, kita tidak dianggap rendah. Sekalipun kita muda, kita tidak dianggap rendah. Baik oleh orang tua juga tidak dianggap rendah. Baik oleh orang-orang yang tua. Tidak bisa memandang sebelah mata. Biarpun kita masih muda. Kalau ada 5 teladan. Nah, bagi kita yang sudah tua. Yang muda saja menjadi teladan. Yang tua ya sudah harus menjadi teladan. 5 teladan. Dalam perkataan. Ayo jadi teladan. Perkataan yang benar, baik. Jangan gosip dan lain-lain. Wah sudah tua ini. Sudah jadi teladan harus. Sudah harus jadi teladan. Yang muda saja harus jadi teladan, apalagi yang tua. Yang sudah lama melayani Tuhan dalam pengajaran, dia harus sudah jadi teladan. Perkataan. Perkataan. Kemudian tingkah laku, perbuatan. Perbuatan yang benar, baik. Juga. Jangan menjadi sandungan tadi dan lain-lain. Kemudian dalam kasih, dalam hal kasih. Ya, tidak ada kebencian. Dan lain sebagainya. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini kuncinya di situ. Kasih itu mengasihi Tuhan dulu lebih dari semua. Pasti kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Kalau mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan, wah celaka kita. Membenci pasti. Pasti membenci. Kalau kita mengasihi istri lebih dari Tuhan, mengasihi suami lebih dari Tuhan, mengasihi anak lebih dari Tuhan, pasti membenci, tidak ada kasih. Tidak ada kasih, pasti membenci. Pasti kita masuk dalam kebencian tanpa alasan. Tanpa alasan. Kuncinya di sini, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Coba kalau Abraham sembelih Ishak, tidak mau, dia tidak ada kasih. Dia kebencian. Abraham. Karena mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan itu tidak ada kasih sudah. Tidak ada. Umpama A, Tuhan. Nah, kita pilih A, apa ini sesuatu? Pekerjaan, sekolah, suami, istri, anak. Kita pilih ini, tidak ada kasih itu. Kebencian tanpa alasan. Bisa ngerti so ya? Tapi kalau mengasihi Tuhan lebih dari semua, kita bisa mengasihi sesama. Bahkan orang memusuhi kita, kita bisa mengasihi. Bisa mengasihi musuh. Kalau kita utamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ini kunci. Yang namanya kasih itu, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Diperadabkan pada apa ini Tuhan kanan, diperadabkan pada apa saja, pilih Tuhan. Pasti kita bisa mengasihi sesama seperti diri, bahkan mengasihi musuh. Pasti. Tapi kalau mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan, biar dia bilang aku kasih. Tidak ada kebencian tanpa alasan yang ada. Kebencian tanpa alasan. Semoga kita mengerti. Apalagi mengasihi dosa lebih dari Tuhan. Wah sudah celaka. Betul-betul celaka. Ya, ayo sungguh-sungguh malam ini, pagi ini. Tuhan tolong kita. Kemudian kesetiaan. Nah, ini teladan kesetiaan. Yang muda ini aja harus sudah setia. Dari SMP, dari masih banyak pekerjaan, banyak pelajaran, tugas, harus setia. Apalagi kita yang tua. Apalagi kita yang hamba Tuhan sepenuh. Mau tidak setia bagaimana? Ya. Mohon maaf. Jadi saya seringkali malu juga sama jemaat kalau tidak bisa khotbah. Karena sesuatu. Kecuali saya menyampaikan firman. Tapi Tuhan tolong. Supaya tidak sampai. Malu. Jemaat sudah sekolah, sudah kerja, sudah ini capek-capek masuk di dalam ibadah, kita hamba Tuhan sepenuh malah tidak ada. Wah, bagaimana itu? Ini Lempinel, perhatikan baik-baik. Tidak ada alasan, tidak ada alasan. Ya, semoga kita bisa. Kesetiaan harus jadi teladan dan kesucian.
Yang kelima, kesucian. Yang kelima, ini paket. 5 ini paket. Kalau suci, setia, kasih, pasti tingkah laku baik, perkataan baik, benar baik. Pasti ini paket 5. Nah, semoga kita bisa mengerti semuanya ya. Angka 5 korban. Angka 5 itu korban Kristus. 5 luka pada Yesus di kayu salib. Korban Kristus. Korban Kristus. Nah, jadi kalau kita menjadi teladan dalam 5 hal, berarti kita meneladani korban Kristus, meneladani Tuhan. Ada teladan Tuhan dalam hidup kita. Bisa mengerti? Jadi angka 5 itu angka korban Kristus. 5 luka Kristus, korban Kristus. Jadi kalau kita bisa menjadi teladan dalam 5 hal ini, berarti kita meneladani Tuhan Yesus. Ada teladan Tuhan dalam hidup kita. Ada teladan Tuhan dalam hidup kita. Kejadian 1, ada teladan Tuhan. Dulu manusia diciptakan menurut gambar dan teladan Tuhan. Ya, Kejadian 1 ayat yang ke-26 mulai. Kejadian pasal 1. Kejadian 1 ayat yang ke-26 mulai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam terjemahan lama teladan. Kita gambar dan teladan. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini. Jadi kalau ada teladan, manusia diciptakan menurut gambar teladan. Kalau ada teladan Tuhan dalam hidup kita, 5 hal ini. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Nah, ya, maka hasilnya kita menang atas setan Tritunggal. Kita menang atas setan Tritunggal. Sumbernya dosa sampai puncaknya dosa. Kita menang atas setan. Dulu digambarkan burung di udara itu setan. Naga merah kalau di Wahyu. Kemudian binatang di darat itu nabi palsu. Ajaran palsu. Kemudian binatang di laut, ikan-ikan itu antikris. Kita menang atas setan Tritunggal. Sumbernya dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum. Sehingga kita hidup benar. Hidup suci. Hidup benar. Ya, hidup benar. Tidak berbuat dosa kita. Hidup benar. Kita hidup. Kalau ada gambar teladan Tuhan di dalam kita. Kita hidup benar. Kita hidup benar. Mengalahkan setan Tritunggal. Kita hidup benar. Kita hidup benar. Sumbernya dosa. Sumbernya kesusahan, susah payah, kesusahan. Nah, kita hidup bahagia. Kita hidup benar. Kita hidup bahagia. Kalau ada teladan, 5 ini pertahankan. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Sudah tidak akan berbuat dosa. Sampai puncaknya dosa. Kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita hidup bahagia. Merasakan kebahagiaan. Kemudian Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Nah ini. Yang kedua, Tuhan memberkati. Bahkan memerintahkan berkat. Tuhan memberkati. Bahkan memerintahkan berkat. Kepada kita yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Tuhan memberkati, bahkan memerintahkan berkat kepada kita yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Ya, tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Ya, memang kita hidup di padang gurun.
Dunia suasana kutukan sulit, padang gurun sulit, masih dikutuk lagi. Tetapi tidak akan sulit bagi kita hidup di padang gurun dunia yang serba sulit dan penuh kutukan. Tidak sulit bagi kita untuk hidup di padang gurun dunia ini yang penuh dengan kutukan, jika ada teladan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika ada teladan Tuhan dalam hidup kita. Pertahankan 5 itu. 5 itu pertahankan. Tidak sulit. Memang semua bilang sulit dunia. Penuh kutukan. Tapi kalau ada teladan Tuhan, 5 itu. Tidak sulit bagi kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kutukan. Karena Tuhan yang memerintahkan berkat kepada kita semua. Tuhan memerintahkan berkat kepada kita. Sampai anak cucu. Memerintahkan berkat. Sampai anak cucu. Ya, ini tidak sulit. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh. Jadi kita harus ada tahbisan yang benar. Jangan jadi sandungan. Hari ini banyak menyembah leher tadi season 1. Kedua, supaya tidak jadi sandungan. Ayo tahbisan yang benar. Ibadah pelayanan yang benar. Bagaimana itu? Puas, terang, girang, jujur. Jujur soal pengajaran, soal nikah, soal uang. Tuhan beserta kita. Kemudian terang, girang. Ya, tidak terpaksa dengan pengabdian diri. Kemudian juga menjadi teladan. Kalau menjadi teladan, betul-betul. Ya, ini kita menang atas setan Tritunggal, sumbernya dosa. Sampai puncaknya dosa. Sumbernya kesusahan. Kita hidup benar, berkenan pada Tuhan, kita mengalami kebahagiaan surga. Kemudian Tuhan memerintahkan berkat sampai ke anak cucu kita. Tuhan memerintahkan berkat sampai anak cucu, surga, tidak bisa dihalangi oleh apa. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memerintahkan berkat sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak bisa dihalangi. Berkat yang tidak bisa dihalangi apa. Sampai ke anak cucu dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tidak sulit hidup di dunia yang memang penuh kutukan kalau ada teladan Tuhan. Tidak sulit. Jadi tidak perlu hamba Tuhan sepenuh, Lempinel perhatikan. Tidak perlu hamba Tuhan sepenuh untuk kerja sampingan. Tidak perlu. Kalau ada teladan sudah hidup. Amin. Nah, tidak perlu jemaat yang kerja, tidak perlu korupsi, tidak perlu. Kalau ada teladan Tuhan sudah cukup semua. Tuhan perintahkan berkat. Tidak perlu korupsi, menipu, tidak perlu. Tidak usah lagi. Sudah Tuhan perintahkan berkat kepada kita semua yang tidak bisa dihalangi sampai ke anak cucu dan bahkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kita mengerti. Terakhir, yang ketiga, Keluaran 1:17. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-17. Keluaran 1 ayat yang ke-17. Nah, ini saja. Jadi harus ada teladan. Ya, harus ada teladan dalam kehidupan kita. Jadi puas, terang, girang, sifra, enak dipandang, menjadi teladan. Satu lagi. Nah, ini tahbisan yang benar. Keluaran 1 ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah, ini yang ketiga. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya, saudara, semoga kita mengerti. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu dalam Yesaya 11 ayat 3 itu. Ayat 1-3 itulah hidup dalam urapan Roh Kudus. Takut akan Tuhan, hidup dalam urapan Roh Kudus. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan.
Ini yang ketiga, takut akan Tuhan itu berarti hidup dalam urapan Roh Kudus. Mengalami urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Takut akan Tuhan. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo hari-hari ini biarlah 3 ini takbisan yang benar, jaga supaya jangan jadi sandungan. Jangan jadi sandungan, celaka kalau sandungan masuk ke Babel binasa selamanya. Takbisan diperbaiki. Ya, yaitu ada puah, girang, terang dan girang, jujur, sukacita. Kemudian ada sifra, menjadi teladan. Sudah cukup kita hidup ini. Kalau sudah menjadi teladan, tidak sulit lagi hidup di dunia. Tuhan ada di dalam kita, tidak sulit lagi. Dan yang ketiga yaitu takut akan Tuhan. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Takut akan Tuhan ini takut untuk berbuat dosa. Takut untuk berbuat dosa. Sekalipun diancam oleh Firaun. Mereka takut untuk berbuat dosa. Takut akan Tuhan. Tidak mau berbuat dosa. Tidak mau berbuat dosa. Sekalipun ada ancaman maut. Ancaman mati sekalipun tidak mau berbuat dosa. Itu namanya orang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudara, tidak mau atau takut untuk berbuat dosa, tidak mau berbuat dosa sekalipun ada ancaman maut, ancaman mati. Saudara, tidak mau berbuat dosa. Itulah takut akan Tuhan. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Malam pagi ini kita mohon urapan. Kalau daging enggak bisa. Kalau daging berbuat dosa. Kalau daging ya, berbuat dosa. Berbuat dosa. Nah, tapi kalau urapan Roh Kudus kita tidak mau berbuat dosa. Apapun ancamannya. Apapun resikonya tidak mau berbuat dosa. Nah, itu urapan Roh Kudus. Ya, hasilnya ada hikmat dari surga. Urapan Roh Kudus. Hasilnya yang pertama tadi Yesaya 11 ayat 1. Kalau ada urapan Yesaya 11 ayat 1 dulu. Baru nanti hikmat. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya. Tunggul semacam jerami itu. Tunggul. Sudah tidak bisa apa-apa mestinya. Ya, mungkin kehidupan kita seperti tunggul. Ya, sudah dipanen itu. Sudah tidak bisa apa-apa, tunggul. Itu seperti jerami itu aja, tunggul. Nah, ini tidak ada harapan. Tidak bisa. Tapi kalau diurapi Roh Kudus, kalau takut akan Tuhan, bisa bertunas, berbunga, dan berbuah. Amin. Nah, itulah. Ini nomor 1. Ya, tunggul. Nah, ini hasilnya kalau takut akan Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Nomor 1, tunggul. Hasilnya tunggul, itu kehidupan yang tidak ada harapan lagi, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau diurapi Roh Kudus, dia bisa bertunas, berbunga dan berbuah-buah. Bisa bertunas, berbunga, berbuah-buah. Ya, itu semoga kita bisa mengerti. Ayo, mungkin tidak ada harapan kita sudah. Tidak bisa secara ekonomi dan bisa. Kalau diurapi, takut akan Tuhan. Diurapi Roh Kudus. Bisa, tunggul. Itu sesuatu kehidupan yang sudah tidak ada harapan. Tidak bisa diharapkan apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi oleh kekuatan Roh Kudus, bisa dia bertunas dan berbuah. Bertunas, berbunga, dan berbuah. Ya, itu. Kemudian yang kedua, yaitu di ayat yang ke-18, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu, Keluaran 1:18, dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Mereka telah bersalin. Nah, ini yang kedua, Roh Kudus memberikan hikmat surga kepada kita. Roh Kudus memberikan hikmat surga kepada kita. Sehingga untuk
Ya, hikmat surga kepada kita sehingga kita tidak bisa dijamah oleh antikris, Firaun, setan antikris. Roh Kudus memberikan hikmat surga. Jadi menjawab dia. Ditanya, kamu kenapa? Kok enggak bunuh laki-laki? Menjawab, kuat itu orang Ibrani. Sebelum kami datang sudah melahirkan, dia tidak bisa mau cekik, sudah tahu ibunya. Itu hikmat, kebijaksanaan surga. Sehingga kita tidak bisa dijamah oleh antikris, dilindungi oleh Tuhan dari antikris. Wahyu 13:18, yang penting adalah hikmat. Wahyu 13:18, Wahyu 13:18. Ya, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, bilangannya 666. Tidak bisa dijamah oleh antikris. Hikmat dan Roh Kudus memberikan hikmat dari surga sehingga kita tidak bisa dijamah oleh antikris. Kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Ya, semoga. Apalagi cuma menghadapi, hanya menghadapi studi dan lain-lain, UAS dan lain. Bisa saya kira. Roh Kudus mampu menolong kita. Amin. Menghadapi antikris saja bisa kok. Cuma menghadapi manusia. UAS. Apa UAS itu? Ujian akhir semester dan lain-lain. Bisa. Saya percaya bisa. Ya, Tuhan. Takut akan Tuhan. Jangan nyontek malah. Takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh tidak berbuat dosa. Roh Kudus menolong kita. Ya, nomor 1, biar kita sudah tidak ada harapan. Tunggul. Tidak ada harapan dari segi ilmu. Tidak ada harapan. Bisa bertunas, berbunga. Bisa diharapkan. Kalau ada Roh Kudus. Secara jasmani rohani sudah tidak ada harapan. Sudah mati. Masih bisa ditolong. Kalau takut akan Tuhan. Makanya pagi ini saya mohon kepada Tuhan. Urapan Roh Kudus. Sudah kita nomor 1 tadi puah. Ya, jujur. Terang, girang. Jujur, sukacita. Yang kedua itulah sifra. Tadi ya, sifra menjadi teladan. 2. Yang ketiga yaitu takut akan Tuhan. Urapan Roh Kudus ini yang penting. Melayani Tuhan. Tanpa urapan, waduh, kering. Tidak ada artinya. Seperti tunggul. Kalau tidak ada urapan, hanya seperti tunggul. Sehebat apapun, hanya seperti tunggul. Gak bisa apa-apa. Sebaliknya, kalau ada Roh Kudus, sekalipun kita hanya tunggul, gak bisa apa-apa. Tuhan yang tolong kita. Semuanya itu. Yang kedua, ada hikmat. Antikris tidak bisa menjamah kita, tidak usah takut. Kalau sudah takut akan Tuhan, ya tidak usah takut pada yang lain. Tidak usah takut pada manusia, pada organisasi, pada ini. Tidak usah takut. Takut akan Tuhan. Semua. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita mengerti. Kemudian satu lagi hasilnya takut akan Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Dan bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Berbuat baik. Roh Kudus mampu untuk menjadikan semua baik pada waktunya. Semua berhasil dan indah pada waktunya. Semua baik pada waktunya. Semua berhasil dan indah. Ayo kalau malam ini, saya sudah tunggul Tidak ada sudah yang bisa diharapkan. Jasmani rohani sudah hancur saya. Sudah tidak bisa. Ayo kembali pada Tuhan. Kembali, ayo jujur, girang. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Seperti puah, seperti sifra, jadi teladan itu perbaiki yang tidak baik. Dan ketiga, takut akan Tuhan. Takut akan, tidak mau berbuat dosa, biar diancam apapun. Tidak mau berbuat dosa. Tidak mau mengikuti perintah setan. Perintah Firaun kan. Cekik bayi itu. Perintah Firaun. Enggak mau. Kalau berbuat dosa itu berarti mengikuti perintah Firaun, perintah setan. Enggak takut sama Tuhan. Ayo sungguh-sungguh. Jangan berbuat dosa, jangan menyetujui dosa hari-hari ini. Jangan. Itu tadi ditambah. Tidak mau berbuat dosa, tidak mau menyetujui dosa, apapun ancamannya. Tidak mau. Jangan ikut-ikutan.
Itu urapan Roh Kudus. Tunggul bisa bertunas berbunga. Ada harapan. Ada harapan. Ada pertolongan Tuhan semua. Ya. Kemudian ada hikmat dari surga. Antikris dewasanya. Semua jadi baik. Semua berhasil dan indah pada waktunya. Terakhir. Hasil terakhir ayat 21. Dan karena bidan-bidan takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Membuat berumah tangga. Maksudnya masuk perjamuan kawin anak domba. Terakhir, mengalami mujizat secara rohani. Mengalami mujizat secara rohani, keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Sempurna seperti Yesus. Untuk layak masuk perjamuan kawin anak domba. Masuk perjamuan kawin anak. Berumah tangga itu masuk perjamuan kawin anak domba. Saya percaya mujizat rohani terjadi. Mujizat jasmani juga terjadi. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Ayo perbaiki ya tabisan saya juga. Supaya tidak jadi sandungan. Season 1 leher perbaiki penyembahan. Sungguh-sungguh tadi. Sampai kasih setia Tuhan dikalungkan bukan batu kilangan. Kasih setia. Yang kedua, tahbisan harus diperbaiki. Ibadah pelayanan diperbaiki. Ya, puah, satu girang, jujur dan sukacita. Jangan terpaksa, jangan dipaksa, memaksa jangan. Yang kedua, puah, ada teladan. Sudah tidak sulit hidup itu. Kalau sudah ada teladan Tuhan, tidak sulit. Memang orang bilang sulit ini kutukan. Tapi kalau ada teladan Tuhan, tidak sulit. Dan yang ketiga, takut pada Tuhan, urapan Roh Kudus. Mohon urapan terus. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Tidak mau berbuat dosa, tidak mau menyetujui dosa, apapun ancamannya. Tidak mau. Hasilnya tunggul pun bisa bertunas berbunga. Yang tidak ada harapan Tuhan tolong. Yang kedua hikmat dilindungi dari antikris. Yang ketiga semua baik, semua berhasil indah. Yang keempat mujizat terjadi. Keubahan hidup. Mujizat jasmani, pertolongan yang mustahil jadi sampai sempurna untuk masuk perjamuan kawin anak domba bersama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Ayo mohon urapan Roh Kudus pada kesempatan pagi ini. Saya hanya tunggul Tuhan, saya tidak mampu tanpa Roh Kudus. Saya hanya berbuat dosa dan lain-lain. Tanpa Roh Kudus tidak bisa jadi teladan kita. Ya, tanpa Roh Kudus tidak bisa apa-apa. Mohon kekuatan Roh Kudus. Di medan, dimanapun, ayo. Ini bekal kita. Menghadapi kegerakan gempar Roh Kudus, bekal kita. Tuhan tolong kita semua. Ayo, 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Saat daging lemah, Roh Kudus dicurahkan. Kalau kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami penuhi
kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Buka hati, buka suara. Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tak mampu Tuhan tanpa Roh Kudus. Kami akan melawan Engkau Tuhan. Kami akan tunduk pada setan Tuhan tanpa Roh Kudus. Kami tidak jujur tanpa Roh Kudus, gelap. Tanpa Roh Kudus tidak bisa jadi teladan, jadi sandungan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lagi. Haleluya. Oh haleluya. Buka hati, buka suara. Tunjukkan kelemahan-kelemahan daging. Tidak bisa apa-apa, hanya berbuat dosa. Pikiran, angan-angan, perkataan, perbuatan. Haleluya. Roh Kudus tolong kami. Ku buka hati. Jamahlah aku. Haleluya. Jamahlah aku. Jamahlah aku sekali lagi. Jangan kering kami Tuhan. Jangan menjadi tunggul. Tolong kami. Haleluya. 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 Roh Kudus jamah kami. Menjadi jujur hari-hari ini. Sukacita melayani. Menjadi teladan hari-hari ini. Oh haleluya. Supaya tidak sulit hidup di dunia ini. Haleluya. Takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh semua berhasil baik. Sehancur apapun semua jadi berhasil baik. Haleluya. Sampai masuk perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah Roh Kudus, haleluya. Saat daging lemah, jamah kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dimanapun kami berada, jamah semua Roh Kudus. Haleluya, jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa.
buka hati, buka suara daging yang lemah, biar Roh Kudus menguasai kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Labasa, ya Labasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Ya masuk, haleluya, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami, haleluya. Jangan kering, jangan seperti tunggul Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sehancur apapun kami, jasmani rohani, Roh Kudus mampu menolong kami. Semua berhasil dan indah pada waktunya. Semua baik Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Ya Laka. Ya Laka. Ya Laka, ya Laka, ya Laka. Kami hanya menyembah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya. Penuhi kami tunggul-tunggul ini Tuhan. Haleluya. Yang tidak ada harapan, tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Ya lawasa, ya lawaka. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah, kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah. Ya lawasa, Jama Roh Kudus, Jama kami. Haleluya. Tanpa Rohmu tidak bisa banyak tunggul belaka Tuhan. Haleluya. 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 Tanpa Rohmu kami tidak bisa melayani Engkau, tidak bisa dalam tabisan yang benar Tuhan. Daging hanya berbuat dosa Tuhan. Haleluya. Daging tidak jujur Tuhan, gelap Tuhan. Haleluya. Daging tidak bisa jadi teladan, hanya jadi sandungan Tuhan. Daging tidak takut akan Engkau, melawan Engkau, berbuat dosa Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hamba-hamba kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
jamah kami, penuhi kami, jangan kering, jangan jadi tunggul. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami, haleluya, haleluya, haleluya. Perbaiki tabisan kami, Tuhan. Tingkatkan tabisan kami berkenan kepadamu, Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Ya laka. Urapi Tuhan. Haleluya. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Bisa menjadi jujur Tuhan, dan sukacita melayani, bisa menjadi teladan Tuhan, bisa takut akan Engkau Tuhan. Ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan menjadi tunggul Tuhan, yang tak berguna sama sekali.
yang tak ada harapan sama sekali. Oh, Roh Kudus ya kami. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Haleluya. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Roh Kudus tolong kami. Tak mampu Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Haleluya. Curahkan Roh Tuhan. Haleluya. Ya laga. Ya laga. Pelayanan kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah. Kami menyembah Roh Kudus ya Allah. Roh Kudus ya Allah kami. Ya lawasa. Ya lawasa. Roh Kudus ya Allah kami. Haleluya. 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 Haleluya.
Curahkan rohmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mampu tanpa rohmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya tunggul Tuhan, tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Kami mau melayani sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya. Kami mau melayani sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kami mau melayani sungguh-sungguh Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Oh, ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, melayani dengan kejujuran Tuhan, dengan sukacita Tuhan, melayani dengan teladan Tuhan. Haleluya.
melayani dengan takut akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, ya lawaka, ya lawaka. Apapun keadaan kami, Roh Kudus mampu menolong kami. Oh, tunggul-tunggul mampu ditolong oleh Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Roh Kudus jama, Roh Kudus jama kami. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus jama kami. Haleluya, 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 jama kami. Haleluya, 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 Roh Kudus jama kami. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Di Medan Engkau jama juga di mana-mana Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus jama kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami satukan hati pagi ini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus jama semua. Haleluya. Kami melayani sungguh-sungguh hari-hari ini. Kami dipakai dalam kegerakan gempar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuatkan semua. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Sambil bangkit berdiri, dimanapun kita berada, ayo perbaiki tahbisan. Itu tugas kita hari-hari ini. Melayani dalam urapan Roh Kudus. Jujur, sukacita, menjadi teladan dan takut akan Tuhan. Sudah itu cukup. Selanjutnya tangan Tuhan, tangan Roh Kudus yang bekerja atas hidup kita. Melayani, melayani. Haleluya Yesus. Berjanji pada Tuhan pagi ini. Perbaiki tahbisan, tidak menjadi sandungan. Mulai kami gembala, pengerja-pengerja tua-tua, koordinator-koordinator, sangkur musik, semua guru sekolah minggu semua. Oh, haleluya. Lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Dengan tundukkan kepala. Berjanji pada Tuhan. Roh Kudus tolong kita semua. Haleluya. Untuk meningkatkan tahbisan sungguh-sungguh berkenan.
Sekali lagi, jika ada yang mau mengangkat dua tangan, menyerahkan hidup, berjanji sungguh-sungguh melayani dia dengan jujur dan sukacita, dengan teladan dan takut akan Tuhan, gak mau berbuat dosa, gak mau menyetujui dosa, sungguh-sungguh. Serahkan hidup ini dipeluk oleh tangan Tuhan, tangan Roh Kudus. Sekalipun hanya tunggul yang hancur tidak bisa, Bang. Tuhan tolong kita. Tuhan lebih dulu. Dia sudah dihancurkan di kayu salib, melayani kita supaya kita yang hancur lebur bisa ditolong oleh Tuhan. Lagi, Tuhan lebih dulu. Kita sembah dia. Haleluya, tangan Tuhan, tangan Roh Kudus memeluk kita, bekerja di tengah kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Kami melayanimu Tuhan, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan Tuhan, haleluya. Oh, Engkau tolong kami. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus jamah kami. Terima kasih Tuhan, semua berhasil dan indah, semua baik Tuhan sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami, ini saya Tuhan, banyak kekurangan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Oh, jujur dan sukacita, menjadi teladan Tuhan, takut akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua menjadi baik, semua menjadi berhasil dan indah. Terima kasih, semua dipermuliakan oleh Tuhan, semua ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Pakai kami semua dalam gerakan gempar ini Tuhan. Haleluya. Pakai kami dalam urapan Roh-Mu yang suci. Jangan kering, jangan tunggul Tuhan. Tolong kami. Engkau berkemurahan, Engkau berbelas kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gembalakan kami semua, baik di sini WR4 Surabaya, Supraptondo ABC Medan, juga Patra Kuningan 14 Jakarta yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Engkau tolong kita, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahkan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna. Seperti Engkau, jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, imam-imam sekolah minggu, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan sungguh-sungguh dalam 3 macam ibadah pokok. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh gairahkan kami semua Tuhan. Tidak kendor di akhir zaman, tetap setia berkobar sampai Engkau datang Tuhan. Engkau jamah mereka yang sudah lama tidak datang Tuhan, dari sekolah minggu sampai remaja muda sampai yang tua. Jamah semua imam-imam mungkin sedang tidur, dan Engkau jamah hatinya Tuhan. Lembutkan hatinya, beri kesempatan kembali kepadamu Tuhan, dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani.
nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua. Engkau tolong kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran, yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan yang indah Tuhan. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Terima kasih pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong semua, mencari pekerjaan tolong, sekolah kuliah menghadapi UAS, skripsi, tesis, disertasi tolong, dalam kesulitan tolong semua. Mujizat terjadi Tuhan, Engkau tolong kami semua. Terima kasih, kelulusan praktek semua. Oh bahkan Tuhan gelar profesor semua Engkau tolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Ini tahun pengangkatan Tuhan, Engkau tolong semua. Tidak ada yang merosot, semua diangkat oleh Tuhan. Jasmani, rohani, sampai jika Engkau datang terangkat di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan tolong semua. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, pergumulan dalam sakit penyakit ampuni semua. Bapak, ibu, anak muda, anak kecil ampuni. Yang sudah disebut nama tadi, yang tidak disebut ampuni semua. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali. Umpang Haribowo juga beri kekuatan yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Pergumulan yang lain beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami semua. Rencana renovasi perluasan gereja, buka firman, buka jalan. Surat sertifikat hak milik, perpanjangan semua Engkau tolong juga. Buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Lempilah Kristus ajaib yang sudah lulus tolong, yang di sini tolong, yang akan datang tolong Tuhan. Engkau menyeleksi, Engkau yang berkemurahan, Engkau yang bela semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan GPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar seperti dulu zaman Om Inyono Tuhan, supaya kami menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan. Oh jamaah semua Tuhan, satu kesatuan dalam Tuhan. Engkau tolong, dan banyak gereja-gereja lain yang masuk dalam kesatuan tubuh-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kunjungan. Buka firman, buka jalan kemanapun Kau utus kami. Yang terdekat ke Medan, Nias, Engkau tolong semua. Buka firman, buka jalan. Gerakkan hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu datang. Medan sekitarnya, Nias sekitarnya, semua Gunung Sitoli sekitarnya, semua Engkau tolong kiranya Tuhan. Baik dari manapun juga Engkau tolong. Yang dari luar negeri, Engkau buka jalan semua Tuhan. Tidak terhalang apapun Engkau tolong. Interpreter juga Engkau siapkan, Engkau tolong semua. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Satukan keluarga kami, arahkan pada nikah yang rohani semua. Satu dalam pengajaran benar, satu dalam pelayanan benar, dalam penyembahan benar. Masuk dalam satu tubuh yang sempurna. Keluarga kami semua, keluarga Afisit Endro, keluarga Pardede, juga keluarga Wita Mertes, semua Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih keluarga Robi di Jayapura juga, Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala masalah yang dihadapi Engkau buka jalan, Engkau mengadakan mujizat Tuhan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih. Demikian juga penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, bahasa Indonesia, Inggris, Engkau jamah semua. Majalah mana Engkau urapi semua Tuhan. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran-Mu Tuhan. Pakai jemaat lewat bersaksi, lewat majalah, lewat apa, handphone dan lain semua. Engkau pakai untuk menyebarkan firman ini untuk kemuliaan, keagungan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Terima kasih. Season ketiga Engkau lebih menolong lagi. Engkau hadir, bukakan firman bagi kami. Juga yang harus pulang ke Surabaya kemanapun, jaga, lindungi, sertai, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami semua. Terima kasih.
Kami mau melayani-Mu sungguh-sungguh. Ayo sebelum pulang berjanji sungguh-sungguh. Hanya itu aja. Tahbisan benar sudah gampang hidup itu. Tuhan yang tolong kita semua. Angkat dua tangan ke atas. Jujur sungguh-sungguh sukacita. Ada teladan, ada takut akan Tuhan. Sudah cukup. Haleluya. Angkat dua tangan. Haleluya. Kau muda tidak usah takut. Semua tidak usah takut. Tahbisan benar sudah Tuhan yang tolong. Haleluya, haleluya. Semua baik sampai berumah tangga, sampai masuk perjamuan kawin. Anak domba Allah, haleluya, haleluya. Perbaiki pelayananku Tuhan, pelayanan kami semua berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Terima kasih, turunkan tangan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 3/4 akan dimulai.